Puji nama Tuhan, saudara. Kita boleh belajar kembali firman Tuhan. Kita akan ucapkan dulu Matius 7 ayat 21 yang ada di banner di depan ya. Siap ya? 2, 3. Matius 7 ayat 21. Tujuan hidupku melakukan kehendak Bapa. Mari saudara kita berdiri sekali lagi, angkat Alkitab kita. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Pada pagi hari ini kita akan belajar Abraham terpilih. Kita tahu siapa Abraham. Abraham terkenal disebut sebagai bapa orang percaya. Ya, kita akan belajar mengapa Abraham terpilih menjadi bapa orang percaya. Kok bukan tokoh-tokoh yang lain gitu ya. Kita akan belajar tentang pribadi Abraham yang luar biasa ini. Sebetulnya saudara, kalau kita melihat Abraham tinggal di daerah Ur Kasdim, lembah Samaria, saudara. Yang kalau kita baca keluarganya itu penyembah berhala, saudara ya. Tetapi kita akan melihat perjalanan kehidupan daripada Abraham sehingga dia terpilih menjadi bapa orang percaya. Saudara, kita akan melihat yang pertama, mengapa Abraham terpilih sebagai bapa orang percaya? Mengapa Abraham dipilih oleh Allah sebagai bapa orang percaya? Julukan itu akhirnya diberikan. Tentu saja Tuhan itu tidak hanya sekedar memberi saudara satu gelar ya, julukan tanpa ada alasan, tanpa ada dasarnya. Nah, jadi yang pertama, Abraham memang dasarnya punya karakter yang baik. Punya karakter yang baik. Saudara, kalau kita melihat anak-anak itu dari kecil, ada ya anak-anak yang memang punya karakter yang baik kan ya. Ada yang nakal memang dari kecil, tapi ada yang pelit gitu ya, dari kecil pelit memang. Tapi ada yang dermawan, meskipun apa ya, nggak diajarin suruh memberi, memang punya hati yang dermawan gitu ya. Suka memberi gitu ya, nggak pelit lah maksudnya. Nah ini Abraham ini memang punya dasar atau dasarnya itu punya karakter sebagai orang baik ya, karakter yang baik. Nah kita akan melihat coba Kejadian pasal 18, kitab Kejadian pasal 18 Kejadian 18 ayat yang kedua ya. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ayat yang keempat sampai kelima. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Nah saudara, kita melihat Abraham melakukan sesuatu yang luar biasa juga ketika dia ada orang yang dia nggak kenal, saudara, bukan sanak keluarga, yang datang sebagai tamu. Dikatakan biarlah diambil air sedikit, basuh kakimu. Ya, dia yang melakukan itu ya, tuan rumah. Dia melakukan itu dan dikatakan dia mengambil
roti untuk mereka. Nah, jadi ini loh, saya katakan Abraham membasuh kaki para tamunya dan dia mengambil sikap seorang hamba, saya katakan. Abraham itu bos. Saudara, dia keluar dari negerinya bukan orang miskin. Dia bukan orang miskin, saudara, tapi dia bos. Dia punya ternak, dia punya para pegawai ya. Kemudian dia mengambil roti, menjamu tamu ini. Nah, saudara, ini sikap yang luar biasa, saudara. Kita kadang-kadang ketamuan orang tidak dikenal males ya. Apalagi tidak penting gitu ya. Nah, saudara, tapi Abraham kita melihat, nah jadi ini karakter ya. Saya dulu ya, kalau saya ingat saya masih awal-awal di sini, saudara. Saya belum kenal Cicen, ya Cicen. Saya waktu itu yang saya kenal itu ada seleb di depannya Ahau itu Om Jun Kwong, ya. Saya datang ke situ Om Jun Kwong itu. Nah, saya diajak dolan ke rumahnya Cicen, saudara. Ya, diajak dolan ke rumahnya Cicen. Iya, Om Jun Kwong yang ke gereja, mungkin yang lama-lama tahu Om Jun Kwong itu suka datang ya sendirian, encik-encik tua gitu ya. Nah, diajak ke rumah Cicen, Cicen belum ke gereja, saudara. Tapi saya lihat memang Cicen itu orangnya, saya bukan muji ya, tapi maksudnya ini saya kasih contoh aja. Tapi maksudnya memang orangnya dermawan gitu saya lihat ya. Saya waktu ke rumahnya kan nggak kenal, saudara. Ya diajak ngobrol, saudara. Wah, saya dibawain jeruk, dia kebetulan panen jeruk jeruk peres itu loh, ya. Saya dibawain sak kresek besar, saudara. Ya, kan enggak kenal sama saya, ya. Itu yang saya maksud, orang itu punya karakter yang baik, ya. Jadi kalau mau jadi orang yang lebih baik itu ya lebih gampang kan daripada orang yang karakternya buruk, pelit. Mau pelit itu ngerubah pelit jadi memberi itu sulit, saudara. Sulit ya. Nah, tapi kan perlu perjuangan. Kalau orang punya dasarnya karakternya dermawan itu enggak, malah kadang-kadang kebablasan gitu ya. Semua orang kasih aja ya sama dia, ya. Nah, jadi kita melihat Abraham memang dasarnya punya karakter yang baik. Itu alasan pertama, dari sekian keluarganya dia yang dipilih. Ya, dia yang dipilih. Jadi itu yang pertama. Nah, kita akan belajar, saya memang enggak lama-lama karena mau latihan Natal juga ya. Nah, saudara, yang kedua, mengapa Abraham atau Allah memilih Abraham dan diberi gelar Bapak orang percaya, saudara? Yang kedua, memiliki penurutan kepada Allah itu tanpa syarat. Saudara masih ingat? Kita disebut orang percaya. Percaya itu apa? Coba yang di belakang, jangan yang di depan terus yang jawab. Yang di belakang, percaya itu apa? Selama ini saudara dengar kan? Kami mengatakan percaya, iyalah, titik. Ya, anak remaja juga boleh jawab, tidak apa-apa. Hah? Ya, menyerahkan diri. Menyerahkan diri kepada objek yang kita percayai. Menyerahkan diri, saudara. Bukan dipaksa untuk menyerahkan diri, enggak. Menyerahkan diri. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan kita, maka kita juga harus menyerahkan diri. Tuhan, kita sudah belajar, Tuhan itu sama dengan kurios yang artinya majikan. Ya, majikan, saudara ya. Nah, saudara, memiliki penurutan kepada Allah tanpa syarat. Kalau kita seringkali bersyarat kan ya. Nah, Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya akan titik gitu kan ya. Tuhan, kalau toko saya tambah rame, saya akan titik bersyarat kan. Halo? Penuhi dulu, saya punya kepentingan kan gitu. Penuhi dulu keperluan saya, kebutuhan saya. Tuhan suruh penuhi dulu baru kita mau berbuat sesuatu. Padahal kadang-kadang kalau sudah dipenuhi, apa yang terjadi? Lupa. Tidak dipenuhi, saudara. Nah, tapi Abraham, ya balik loh. Kejadian 12 ayat 1 ya, ayat yang terkenal ya. Kejadian 12 ayat 1.
Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, saudara, pergilah dari negerimu. Pada zaman kehidupan Abraham, negeri di mana dia tinggal adalah negeri yang paling maju. Negeri yang paling subur. Nah, kemudian dikatakan, pergi juga dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan tidak memberitahu kemana Abraham harus pergi. Dia dipanggil keluar dari negeri yang nyaman, dari keadaan yang nyaman, keluar ke negeri yang tidak diketahuinya, dengan kata lain menjadi pengembara. Seperti saya katakan kepada saudara, kalau orang keluar dari rumah, tidak mungkin seluruh hartanya dibawa. Ya kan? Ya biarpun mau bawa banyak, ya berapa banyaknya gitu. Tidak mungkin semua, termasuk rumahnya tidak akan dibawa gitu ya. Saudara, nah pergi untuk menjadi pengembara. Lah, Abraham ini rela. Nah ini luar biasa. Tidak ada dialog, dia bilang ya tunjukin dulu dong. Kasih tahu dulu dong. Kemana saya harus pergi, baru tak pikir gitu. Enggak saudara, tidak saudara. Ya. Memang Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, engkau akan menjadi berkat. Ini kan janji Tuhan, sudah nyata belum? Belum. Saya mau tanya, saudara seringkali dengar janji Tuhan enggak? Sering. Saudara bisa bilang amin kan? Tapi faktanya saudara enggak percaya kan? Halo? Ya dalam fakta kita nggak berani melakukan itu, berarti saudara nggak percaya. Sebab percaya itu dikatakan penurutan, menyerahkan diri. Iman itu penurutan kepada Allah. Saudara. Jadi banyak orang Kristen sebetulnya juga kalau nggak nurut itu nggak beriman. Nggak beriman, nggak percaya sebetulnya. Seperti saudara dikasih tahu, oh gitu ya, oh gitu ya. Tapi dalam hati saudara juga tidak lakukan. Ya, saudara. Mungkin waktu mantuk, tapi kita tidak lakukan. Itu menunjukkan sebetulnya kita bukan orang percaya, meskipun kita merasa orang percaya. Ya, saudara. Jadi kita lihat, dia menjadi pengembara yang tidak jelas tujuannya. Menjadi nomaden, pindah tempat, bikin kemah, pindah lagi, terus kemana Tuhan tuntun terus jalan dia. Tanpa dia tanya kemana dia akan pergi. Saudara, ayo kita belajar. Implikasinya buat kita. Begitu banyak janji Tuhan. Kadang-kadang kita terlalu khawatir, berlebihan, kan tidak ingat sudah janji Tuhan. Halo? Biarpun ada janji burung di udara, Tuhan pelihara, apalagi kamu orang percaya. Tapi ketika kantong kita mulai tipis, sudah kita mulai oleng sudah. Bingung, saudara. Kalau mau setor sudah macet setorannya, ya ndak mencukupi, kita sudah mulai bingung. Posang sudah ya. Saudara, ayo kita belajar. Lah itu kan namanya ndak mempraktekkan firman toh. Biarpun saudara di gereja bilang amin, keluar dari gereja aman, saudara. Ya toh? Jadi kita yuk belajar. Dari hal-hal yang kecil kita belajar mempraktekkan firman. Kalau saudara tidak praktekkan firman, saudara juga tidak mengalami apa yang firman katakan. Amin? Amin? Ya saudara. Ayo saudara, kita belajar. Abraham ini pribadi yang luar biasa. Coba kita melihat ya, kita lihat tidak jelas tujuannya. Coba Ibrani 11. Ibrani pasal 11. Ibrani 11 ayat 8 dan 13.
Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Nah, saudara, firman Allah katakan ayat 8, karena iman Abraham taat. Jadi ketaatannya itu didasarkan karena percayanya kepada Tuhan. Bukan asal taat, tapi karena apa yang Tuhan katakan, dia percayai, dia lakukan. Itu yang dia kerjakan, dikatakan ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia akan tuju. Ayat yang ke-13 berkata, dalam iman mereka semua itu siapa? Saudara baca, yang di atas yang diceritakan karena iman itu. Mereka semua itu loh, termasuk Abraham, dikatakan sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Tuhan berjanji, dikatakan ayat 8, dia akan menerima negeri yang menjadi milik pusaka. Tetapi ayat 13 katakan mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikannya, tapi yang hanya dari jauh melihatnya, maksudnya melihat dengan mata iman. Ya. Melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ya, saya tulis apa enggak ya? Bentar. Oh, sorry, enggak. Saudara, jadi kita melihat dia rela jadi pengembara tanpa tahu tujuannya. Tapi orang-orang ini termasuk Abraham, dia tahu kalau dia di bumi ini hanya sementara, hanya orang asing, hanya pendatang, hanya menumpang. Nah, sekarang yang saya mau tanya bagi kita, saudara tahu enggak kalau saudara di bumi ini cuma numpang? Tidak akan selamanya. Ada yang mau selamanya tinggal di bumi? Boleh angkat tangan? Enggak mau. Kenapa saudara enggak mau? Karena Tuhan janjikan negeri, yaitu kerajaan sorga di langit baru dan bumi yang baru. Di sana tidak ada kejahatan. Ya, enggak ada orang jahat di sana, saudara. Aman pasti, ya kan? Enggak ada penderitaan yang bagaimana, enggak ada, saudara. Semua bagus, semua baik. Bahkan kita rasanya enggak bisa bayangkan surga itu kayak apa ya. Tidak bisa membayangkan. Saudara, saya pernah ngobrol sama Bapak Gembala. Kenapa ya orang itu, orang Kristen khususnya tentu saja, tidak pernah memikirkan bahwa dia pengen masuk surga. Pengen sih, pengen, cuma di sini loh. Kalau ditanya mau masuk surga, mau. Belum tentu hatinya berkata mau. Belum tentu, saudara. Buktinya apa? Kita sangat nyaman, rasanya mau kan kalau ada nyanyian kalau boleh hidup 1000 tahun lagi gitu ya. Mau hidup 1000 tahun lagi? Halo? Kalau saudara merasa di dunia ini menderita, kenapa sih Tuhan izinkan saudara menderita di dunia ini? Supaya nggak kerasan di dunia, pengen pindah. Kalau saudara punya rumah, sudah bocor, sudah reot, terus ada orang janji, ayo nanti ya dah tahun depan, ya gitu. Pindah ke rumah yang saya sudah bangun. Wah, saudara rasanya berharap itu waktu segera berlalu, betul ya? Tuh, mungkin sering tidur aja supaya cepat gitu ya. Nah, saudara, supaya enggak terasa ya, saudara, supaya segera pindah. Tetapi kenyataannya fakta membuktikan, ayo jujur, termasuk saya nih. Kok kita takut mati? Loh kalau mati itu lah pindah sih. Saudara
bisa pindah kalau enggak mati. Harus mati dulu. Benar enggak? Masalahnya, nah belum siap. Belum siap, karena kita selalu belum siap. Tapi siap tidak siap, satu kali saudara akan dipanggil. Saya pun dipanggil. Makanya kita harus siap. Harus berjuang untuk siap, saudara. Ya, kita ini sudah mendapat gini loh. Di sorga seringkali dulu ya saya dengarnya begitu. Jadi otomatis saya sampaikan ke jemaat ya begitu, karena saya dapatnya begitu. Di sorga nanti itu saudara, kita cuma memuji Tuhan, kebaktian, menyembah Tuhan, nyanyi-nyanyi, terus gitu selama-lamanya. Lah kok ngono tok ya? Sedang hidup ini masih ada variasinya, kadang-kadang kita bosen kok gini terus ya, bangun tidur, ibu-ibu masak, gini, udah rutin gitu loh. Ya, kok gini dok, kan makanya kadang-kadang pengen ngelencer kan gitu ya, pengen keluar rumah, halan-halan kan gitu ya. Saudara, ya kan? Refreshing. Kenapa rutinitas gitu terus tuh ya bosen juga. Saya lihat orang di kota, saudara. Kalau orang di desa masih agak lain ya. Orang di kota itu capek-capek kan kerja ya, pulang tiap hari sudah hampir malam lah, katakanlah ya jam 6, jam 7 sampai rumah, mana macet lah apalah gitu ya. Kalau hari Minggu atau hari Sabtu, mereka itu kadang-kadang pergi ke Tretes cuma mau makan sate. Loh iya toh. Belani, kalau saya enggak belani saudara. Saya ini orang ya, makan aja mau makan tuh. Om seringkali, ayo mau ke Situbondo apa? Makan. Aduh kok ke Situbondo cuma mau makan pulang, aduh, males. Kecuali memang pas di Situbondo lapar gitu ya, lain cerita. Tapi kalau khusus mau makan, makanya saya ini kalau tanya mana makanan yang enak, saya enggak tahu saudara. Hah? Karena ya enggak biasa kuliner itu, enggak tahu ya. Saya mau ketemuan sama Bu Yeni aja, mana saya enggak tahu juga. Situ yang orang Situbondo saya bilang gitu ya. Jadi kita melihat saudara, mereka kadang-kadang capek-capek kerja masih loh. Ya, kalau saya di rumah kakak saya nunggu dia pulang, ayo Fon, keluar kemana? Jalan-jalan gimol ya wes, masih enggak beli apa-apa, ya lihat-lihat aja gitu. Kok enggak kesel jadi aku gitu ya, saudara. Kalau saya ya lah sepanjang hari di rumah. Ya sama mami saya, saudara. Nah itu loh, kita melihat kan, karena di surga dianggapnya gitu dok. Makanya orang memburu mumpung di bumi, kita bisa jalan-jalan, kita bisa kuliner, kita bisa kemana, Ternyata kalau kita pelajari, surga itu sama dengan dunia ini saudara. Cuma tidak ada kejahatan, tidak ada dosa. Saudara bisa jalan-jalan, bisa makan, masih makan. Oh, enggak pernah toh dia omongi gitu. Tuhan Yesus setelah bangkit makan enggak? Makan ikan goreng, saudara baca, makan loh. Tubuhnya sudah kebangkitan toh? Makan, saudara. Jadi jangan khawatir. Ya, di sana malam makan apa saja enggak ada penyakit. Kalau sini sudah banyak pestisida kan, ya. Apa-apa disemprot ya. Saudara, di sana itu hidup seperti biasa. Seperti saya katakan, sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang mereka lakukan? Kerja kan? Betul loh, bekerja mereka. Tuhan katakan usahakan, kelola taman ini. Ya, taman itu sebetulnya bicara tentang dunia ini saudara. Kelola, kerjakan, usahakan. Jadi di surga itu nanti saudara, lah sekarang kalau kita itu roh, lah buat apa punya rumah? Lah kayak Gesper itu kan bisa kemana-mana toh. Ya betul gak? Gak usah rumah kalau roh. Kita ini punya tubuh, hanya bukan tubuh yang tidak bisa lagi mati. Jadi saudara jangan dientek-entek di sini sampai saudara lupa Tuhan. Tunda. Saudara yang gak bisa, oh saya kepengen, cita-cita saya apa? Punya apartemen nanti di kota. Kalau itu enggak keturutan nanti di surga aja punya apartemen. Halo? Saudara pengen punya kolam renang nanti di surga aja bikin kolam renang. Jadi saudara masih bisa olahraga, bisa hidup seperti biasa ini. Makanya saudara, rubah pola pikir kita. Bahwa di surga itu kita bukan hanya seperti di gereja sini, duduk, muji Tuhan dan nyembah Tuhan. Aktivitas seperti biasa. Saudara ya, amin. Ya supaya saudara punya gairah. Kan seperti gini, ayo
Saudara, kita akan dipindah ke satu negara misalnya gitu. Ini sekelompok GPDI Ebenezer dipindah ke Singapura atau New Zealand. Oh, New Zealand itu katanya bagus, saudara. Ya, bersih, ya, alamnya bersih, ya, semuanya pokoknya orangnya sedikit soalnya, sedikit, saudara. Kalau gitu langsung kita seneng, ya udah tunda, ngelencer saya tunda, apa tunda sudah nanti kalau di New Zealand, gitu ya, betul kan gitu ya? Iya, sekarang tunda aja, ndak usah kemerusuh, urip pisan kok soro yo, gitu, ndak usah saudara. Amin. Semakin saudara dibuat ndak kerasan itu lebih bagus. Semakin orang nyaman itu lebih bahaya. Makanya firman Tuhan bilang apa? Orang kaya apa? Sukar masuk surga. Bukan tidak boleh kaya. Karena kalau kaya biasanya tambah merasa nyaman di bumi ini. Ya, tambah tidak ingat surga, saudara. Karena senang di bumi, ya. Nah, saudara, yang ketiga, alasan yang ketiga Allah memilih Abraham menjadi bapa orang percaya. Dia menantikan negeri yang direncanakan dan dibangun Allah. Di pangku saja sayang mungkin. Papa di pangku aja nak jadi biar namanya anak kecil saudara tambah dilarang tambah sengaja biasanya gitu ya. Menantikan negeri yang direncanakan Allah. Ibrani 11 ayat 10. Ini 11 ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Nah, sebab maksudnya Abraham menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kalau saudara baca ayat 9, karena iman maksudnya Abraham, ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Tuhan pernah bilang gini loh, kamu dan keturunanmu akan di sini gitu ya. Itu tanah Kanaan. Kalau kita baca kisah dari Abraham, Abraham itu sudah sampai Kanaan, saudara. Sudah sampai Kanaan, saudara bacalah ya di Kejadian. Dia sudah sempat tinggal di Kanaan dan dikatakan tapi meskipun dia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dia tidak merasa ini yang Tuhan mau kasih. Dia tahu bukan ini gitu loh. Ya, bukan ini. Dan di situ dikatakan ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Saudara, jadi kita melihat dia sudah sampai Kanaan, Abraham itu. Secara arti yang letterlock dia sudah sampai, hurufiah dia sudah sampai di tanah yang dijanjikan, Kanaan itu, saudara. Tapi Abraham bukan menunggu itu. Tetapi menunggu tanah yang dijanjikan Tuhan, dibangun oleh Tuhan. Coba ayat 16. Ayat 16. Ibrani 10 ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Bisa bilang amin, saudara? Saudara, kita melihat sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu apa? Tanah air sorgawi. Saya sudah kasih kepada saudara masing-masing satu lembar, aku warga negara sorga. Supaya saudara ingat, saudara bukan warga negara di dunia ini. Ya, secara hurufiah, secara hukum kita warga Indonesia, warga negara Indonesia. Tapi secara rohani saudara, pesan saya punya tanah air sorgawi. Dikatakan sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Allah tidak malu, kenapa? Karena mereka orang-orang yang luar biasa percayanya kepada Allah, bukan hanya di mulut tetapi dalam perbuatan, dalam tindakan. Abraham tidak berkata gini, ya aku percaya, tapi ya di sini aja dulu. Enggak, saudara. Abraham tidak begitu. Kalau kita kan seringkali ya sih percaya, tapi, nah masih ada tapinya.
Tapi kalau gitu ya aku enggak bisa, gitu misalnya. Percaya sih percaya. Tapi kalau kepepet, ya apa boleh buat, kan gitu. Saudara, jadi kita belajar, saudara, dikatakan ternyata tanah air atau negeri yang dijanjikan Tuhan itu bukan di bumi. Nah sekarang ke saudara. Saudara dijanjiin enggak sama Tuhan? Hah? Dijanjiin enggak? Bahwa ini bukan tanah air saudara. Tuhan bilang apa? Aku pergi untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Kalau itu sudah selesai, aku datang jemput kamu. Loh, sama enggak janjinya? Sama. Responnya yang enggak sama. Kita dengan Abraham enggak sama. Ya kan? Abraham harus mengembara tanpa tahu di mana tujuannya. Pindah-pindah satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi hatinya tahu, bukan ini yang Tuhan janjikan. Tapi tanah air surgawi. Nah sekarang kita sebagai orang Kristen, saudara, kita sudah tahu juga janji itu kan. Berulang-ulang itu seringkali disampaikan di khotbah kan. Ya, apalagi kalau memperingati kenaikan Tuhan ke sorga. Ya toh? Tuhan menyediakan tempat, tungguin. Tunggu bukan cuma tengok-tengok, saudara. Bukan cuma duduk-duduk, tapi kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, supaya aku tidak malu mengakui kamu sebagai umat pilihanku. Amin, saudara. Amin. Ya, supaya saudara layak, orang yang layak aja yang bisa masuk, saudara. Kalau enggak layak, enggak bisa. Ya, jadi kita harus belajar supaya jadi orang yang layak. Supaya Allah, kita seringkali gini, oh saya enggak malu mengakui Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan saya dan juru selamat saya. Saya enggak malu mengakui diri saya orang Kristen. Ya bagus, bukan enggak bagus, bagus. Tapi pertanyaannya, Tuhan ngakui kamu enggak? Itu loh pertanyaannya. Saudara, kayak gitu, oh saya enggak malu ngaku anaknya Pak Jokowi gitu. Oh, iya bagus, enggak malu. Pak Jokowi ngakui kamu apa enggak, masalahnya kan itu. Halo? Kalau kita baca Matius 7 ayat 23 berkata apa? Aku enggak kenal kamu. Lah kita merasa kenal kan? Tapi Tuhan bilang aku enggak kenal kamu. Aku enggak menikmati kamu. Jadi kita harus belajar saudara ya. Ayo berubah. Jangan hidup hanya untuk di dunia. Kita sudah belajar. Pakai itu. Kapan-kapan saya akan khotbah tentang mamon ya. Pakai itu untuk kita mencari Tuhan. Tidak salah saudara kaya jadi sangat kaya. Jadi konglomerat. Tidak salah. Bagus kalau semua jemaat ini jadi konglomerat. Kan bagus ya. Saudara akan jadi efektif. Jangan tambah kaya tambah gini tangannya. Tambah kaya tambah gini. Tambah kaya tambah rapet saudara. Ya. Ayo saudara harus belajar. Saya ingat satu pendeta berkata. Saudara punya apa-apa, megangnya jangan gini. Ini lo ngelepasnya, kalau anak-anak, saudara rebutan mainan, megangnya kan tambah seret ya, karena mau diambil kan. Saudara kalau mau diambil kan tambah gini juga. Saudara punya apa-apa, megangnya gini aja loh. Diambil ya udah gitu loh. Tahu maksudnya? Supaya saudara enggak rasa, copot rasanya, jiwanya ikut, hidupnya ikut. Saudara, apapun yang saudara punya, pegang aja wil-wil ngene lho. Nek kena angin ya iso tiba, ya. Nek ngantuk ya tiba, kan gitu ya. Saudara, ayo, negeri itu bukan di bumi. Saudara ditunggu Tuhan. Ya? Ya, saudara, jadi jangan takut. Kalau enggak siap, ayo terus mempersiapkan diri. Orang itu kalau mau masuk, dulu Michael ya yang masuk tentara. Mempersiapkan diri kan ya. Sampai di Malang ngapain aja saya enggak tahu. Ya, saudara. Ya kan? Kalau serius itu mempersiapkan diri. Ya, saudara serius enggak?
Kayaknya banyak yang nggak serius. Serius nggak? Nah, ada yang nggak berani jawab kan? Karena nggak mau serius. Saudara, harusnya gini, serius. Bukan berarti kalau udah ngomong serius itu nggak bisa gagal. Loh, Michael itu sudah serius, tapi gagal kan ya? Nah, kan bisa gagal. Apalagi yang nggak serius, kan gitu. Yang serius saja. Firman Allah katakan, berjuanglah masuk pintu yang sesak itu. Sebab banyak orang berusaha, tapi tidak. Wes berusaha, tidak dapat. Kata berusaha dalam bahasa aslinya itu ingin. Lalek cuma pengen. Tanpa ada usaha perjuangan, tidak bisa. Saudara, saudara semua tak tanyai pasti. Ya, ingin masuk surga, ingin. Siapa yang tanyai ingin masuk neraka siapa, pasti tidak ada yang angkat tangan. Tapi ingat ya, ingat. Saya pernah katakan kepada saudara, anak naik kelas dan tidak naik kelas itu sudah kelihatan gelagatnya sebelum rapot keluar. Betul ya Pak Guru, Bu Guru? Ini juga ada Bu Guru sini. Mana? Oh, hilang ke sana. Ya, betul ya? Kita sudah tahu nih, ini calon enggak naik kelas nih. Dari mana? Dari mana? Dari keseriusannya sekolah, keseriusannya belajar. Saudara, Tuhan itu sebetulnya sudah tahu loh. Siapa-siapa yang masuk surga, siapa-siapa yang masuk neraka. Dari mana? Dari mana? Dari perbuatan saudara. Bukan dari ucapan kita. Firman Allah katakan, manusia akan menghadap pengadilan Allah, akan diadili menurut perbuatannya, baik atau jahat. Bukan ucapan mulutnya, bukan. Perbuatannya, karena perbuatan itu lahir dari batinnya kita. Ayo kita belajar saudara. Kita sudah mau habis nih tahun ini. Tambah tua kita. Tambah deket kita. Ya toh? Tambah deket. Kematian itu tadi siapa yang bilang? Oh Bu Neneng ya. Mati itu bisa di mana saja, kapan saja. Ada orang mati di tempat tidur, ada orang mati di tengah jalan, ya kan? Ada orang mati di bis, ada karena pesawat meledak, pesawat jatuh, di mana saja. Saudara jalan, oh saya ingat. Siapa ya dulu? Cuma jalan di pinggir, ditabrak, di pinggir saudara. Nah itu loh. Itu orang di belakang guru bahasa Inggris SMA 2 negeri. Buyaran sekolah nyebrang ditabrak, meninggal saudara. Naik sepeda. Mati itu di mana saja. Orang sehat juga bisa mati. Lah kalau ketabrakan sehat. Mati. Ya. Betul kan ya? Iya. Barusan saudara yang suka nonton berita, artis siapa namanya itulah. Umur 21, 22 kecelakaan, kena tulang punggungnya, saraf tulang punggungnya, mati saudara. Dia masuk tahu kalau bakal mati? Enggak tahu saudara. Jadi jangan, bukan Vanessa yang barusan. Ya Laura, nah saudara, cantik lagi orangnya. Ya, enggak tahu kan? Apa dia tahu waktu berangkat dia bakal mati? Enggak tahu. Bahwa itu akhir dari kehidupannya. Enggak tahu saudara. Makanya jangan sombong jadi orang. Kita ini jangan sombong. Mentang-mentang punya ini, punya itu, sombong. Jangan saudara. Pinter, enggak usah sombong. Aduh, semua anugerah Tuhan. Amin. Kita kepleset di kamar mandi, ngeblak aja sudah bisa jadi ngongong loh. Betul ya? Bisa enggak bisa mikir saudara-saudara. Jadi orang blow on. Apa yang kita mau sombongkan enggak ada saudara. Ayo cari Tuhan. Jangan cuma cari duit. Duitmu enggak dibawa berapa triliun pun. Saudara akan tinggal. Saudara, pertanggungan jawab hidup itu yang saudara bawa kepada Tuhan. Itu yang menentukan nasib kekal kita. Ya, alasan yang keempat Ibrani 11 ayat 17. Ibrani 11 ayat 17. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak.
Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Nah, saudara, karena iman, nah, lihat, karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Saya mau tanya, janji yang Tuhan katakan, ketika dia harus mempersembahkan Ishak, Tuhan bilang gini enggak? Sudah persembahkan Ishak, nanti tak ganti. Ngomong gitu? Hah? Tak ganti anak, tak ganti domba. Enggak ada omongan gitu. Iya, saudara dan saya sekarang sudah tahu ceritanya. Oh, kalau gitu saya ya rela, tante. Ya pasti digijoli domba, enggak jadi nyembelih anak. Iya, sudah tahu. Waktu itu Abraham enggak tahu, saudara, enggak tahu. Bahwa Tuhan sediakan domba, enggak. Dia enggak tahu. Tetapi kita melihat keseriusannya. Dikatakan ketika dia diuji, dicobai untuk mempersembahkan Ishak. Kita sudah belajar Ishak, anak yang ditunggu-tunggu. 25 tahun Abraham menunggu Ishak itu hadir dalam hidupnya. Ya toh? Saudara, umur 75 dapat janji bakal punya anak. Umur 100 baru Ishak lahir. Kita kadang-kadang minta sama Tuhan, terus dengar firman misalnya, oh ya, yes, amin. Belum sampai 10 tahun, baru 1 tahun, sudah goyah iman kita. Ini loh 25 tahun, bukan waktu yang singkat. Ya, 25 tahun, saudara. Ayo kita belajar, puncak imannya teruji ketika dia harus mengorbankan Ishak. Saudara pun, kalau saudara serius dengan Tuhan, mau hidup semakin berubah, saudara juga akan diuji. Nah gitu enak enggak serius, ya terserah. Terserah saudara. Karena firman Tuhan Roma 8 ayat 28 apa? Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau tidak mengasihi Tuhan, makanya dulu kan pertanyaan sering kali gini, itu tidak setia, ya juga pernah tanya ya sama saya. Orang sentak lihat mah, tidak setia tapi kok diberkati ya. Kok hidupnya menanjak terus ekonominya ya. Saudara, jangan ngukur diberkati Tuhan itu dari materi. Karena iblis juga bisa bikin orang kaya. Supaya saudara semakin tinggalkan Tuhan. Benar? Ya. Tuhan Yesus ditawari apa sama iblis? Kekayaan loh. Tuhan Yesus aja ditawari kekayaan sama iblis. Ayo kalau kamu nyembah aku, tak kasih dunia ini. Oh, bukan cuma perajekan, dunia ini. Jadi jangan bilang, kalau saudara tinggalkan jam-jam untuk belajar firman, saudara bilang, wah ini berkat. Kalau ditinggal, wah kehilangan berkat kita. Kan berkat Tuhan tidak boleh disia-siakan. Nah, seringkali kan gitu kan, makan aku dientekno. Enggak saudara, les wara kok mbok entekno. Jangan bilang, karena berkat Tuhan tidak boleh dibuang-buang. Ini bisa menjadi penyakit saudara. Oh enggak, kuat muatannya kan tidak sama ya. Saudara, ayo kita belajar. Jangan ukur kerohanian orang itu dari berkat yang dia miliki. Tambah. Lihat dari dia mengiring Tuhan. Tuhan itu lihat itu, bukan lihat saudara boleh tambah kaya sekaya-kayanya, tapi yang dilihat Tuhan bukan itu. Bukan itu, saudara. Bukan itu. Ayo kita belajar. Amin. Kita belajar, saudara. Ya, hidup ini singkat, ya. Hidup ini singkat ya, puncak imannya rela korbankan Ishak anaknya satu-satunya. Saudara aja punya anak 3 diminta 1 tidak boleh toh. Betul ya? Ini satu-satunya ditunggu 25 tahun. Ya. Kita melihat ini ayat Natal, Yohanes 3.
Ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, karena begitu cintanya Bapa kepada manusia, dia rela Tuhan Yesus dikatakan anaknya yang tunggal turun ke dunia. Meninggalkan segala kemuliaannya, turun ke dunia. Abraham rela. Bapa juga memberikan contoh, teladan bahwa dia juga rela karena cintanya kepada manusia. Nah sekarang saudara, saya kasih tunjuk yang lain juga. Bentar, saya. Ayo, Kolose 1 ayat 21. Kolose pasal 1. Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Nah saudara, perhatikan ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu. Apa yang saudara pikirkan, apa yang ada dalam hati saudara, itu akan nyata dari perbuatan saudara. Makanya saudara cinta Tuhan, tidak cinta Tuhan, nyata dari perbuatan saudara. Biar mulut kita bilang, serius, 1000% tadi 1000 rasa. Ini 1000% aku cinta Tuhan. Buktinya dong. Halo? Buktinya dong. Kalau ngomong bisa gampang, saudara, tukang jamu itu pinter ngomong. Ya supaya laku obatnya. Tapi Tuhan tidak mau gitu. Tunjukkan dong imanmu lewat perbuatanmu. Saudara, ayo kita belajar saudara. Tunjukkan Tuhan Yesus rela mati buat saudara dan saya. Menyerahkan, firman Allah katakan menyerahkan nyawanya. Bukan diambil nyawanya. Saudara baca, menyerahkan. Ya. Jadi kalau ngomong menyerahkan itu rela, bukan ditodong ini, enggak. Menyerahkan nyawanya sampai dia mati di kayu salib untuk menebus semua manusia. Ayat 20 dia, sekarang diperdamai kita, maksudnya diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani, dia jadi manusia, jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela, tak bercacat di hadapannya. Kematian Tuhan kita Yesus Kristus bertujuan apa? Memperdamaikan saudara dan saya dengan Bapa di sorga. Harus damai dulu. Ya kan? Damai dulu. Orang bisa bilang, ya wes kita saling maafkan ya. Damai dulu kan? Setelah damai apa? Cukup gitu? Tunjukkan dong damai itu lewat perbuatan kita. Amin? Lah kalau masih ketok ini males. Nah itu belum damai, biar sudah salaman, biar sudah ngomong saling memaafkan. Oh ada orang lagi, sebelum kamu minta maaf aku, itu rasanya rodok lebay ya. Sebelum kamu minta maaf aku sudah memaafkan. Itu rodok lebay juga saudara ya. Saudara, nah kita dikatakan supaya kita bisa hidup kudus di hadapannya sampai apa? Kita berkodrat anak Allah. Kita yang jahat. Kita semua ini masih jahat lah. Jahatnya masing-masing, kadarnya aja masing-masing juga persentasenya kan. Saudara, masih jahat, enggak ada yang sempurna kita. Tapi ayo terus belajar supaya kita hidup kudus. Ya. Saudara, tiap bulan Desember kita memperingati apa? Natal. Ya. Natal itu pengorbanan Tuhan itu bukan cuma di Paskah loh. Natal itu juga bicara pengorbanannya dia, betul nggak? Dia itu pribadi yang memiliki segala sesuatu, menjadi papa, menjadi miskin karena saudara dan saya. Ya,
Ibarat gini ya, anaknya Pak Jokowi, jadi rakyat jelata karena harus nolong saudara. Itu dia harus tinggalkan semua atribut, tidak boleh dipakai. Ya, tidak boleh dipakai, saudara. Mengosongkan diri Alkitab katakan. Ya. Jadi kita belajar. Saudara dan saya juga harus belajar mengosongkan diri. Mulai belajar apa yang aku punya. Siapa punya? Tuhan punya. Tapi banyak orang tidak rela kan, mau ngomong gitu aja berat loh. Kok yang lain ngomong gitu aja tidak berani saudara. Itu loh tidak dimintai apa-apa, cuma ngomong gitu aja sudah ngeri, sudah takut. Karena tante kasih perumpamaan, kalau diambil sewaktu-waktu tidak boleh marah karena tidak ikut punya. Loh ya memang betul. Loh nyawa saudara aja Tuhan punya. Halo? Ngakui enggak? Makanya yang manggil saudara Tuhan, bukan saya. Iya kan? Kalau saya manggil saudara tetap hidup. Yen, nah tetap aja duduk di situ dia bernapas. Ya, tapi kalau Tuhan yang manggil, Yen pulang. Nah, kalau suaminya bilang, Yen pulang, Yen ada tamu. Tetap hidup dia pulang. Tapi kalau Tuhan, Yen pulang. Alah, almarhumah. Kan gitu ya? Ya. Betul enggak? Saudara. Jadi ayo, saudara. Kita belajar. Belajar ya. Hidupku Tuhan punya. Semua yang kita punya, Tuhan punya, saudara. Kalau saudara masih merasa saudara punya, itu yang tangannya kuat ini gegemnya. Saya belajar, saudara. Saya belajar. Ya, melepaskan. Ya, belajarlah pokoknya, melepaskan. Belajar, saudara ya. Bagaimana sekarang dengan kita? Tambah tahun, tiap tahun memperingati Natal. Memperingati Paskah, memperingati apa lagi? Kenaikan Tuhan. Tiap tahun kita supaya ingat. Tidak ada tujuan lain supaya saudara ingat. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Tambah tahun kita makin rela enggak mengorbankan Ishak kita. Saya enggak punya anak namanya Ishak tante. Ishak itu bicara apapun yang jadi kesenangan saudara. Apapun yang saudara anggap paling berharga. Saya rasa kalau boleh ngomong Abraham itu bilang gini, Tuhan kenapa enggak saya aja yang udah tua ini mintaan. Biar Ishak itu bertumbuh dibesarkan Sarah. Atau Sarah aja mintaan wis kewut ya, wis kewut, wis peen ya, wis kerok kewut, sudah tak kekno gitu. Enggak, saudara. Yang terbaik yang Tuhan minta. Saudara, ya, kalau saudara rela berkata semua Tuhan punya, nek diambil itu enggak enggak berat di hati. Tapi kok ini punyaku, ini punyaku, ini punyaku. Waduh. Seperti anak-anak kalau yang ngerti ya, kalau ngerti itu pinjem lo ya gitu. Main sama-sama tapi ini mainannya Kesia lo, pinjem lo ya gitu. Ketika Kesia pulang duluan ya harus rela toh. Tapi kalau anak saya enggak ngerti lah dicengker main, enggak melok punya, ya toh? Betul enggak? Ada ya anak-anak kecil gitu ya? Ngaku, loh itu punyanya Kesia. Enggak boleh. Saudara. Kita itu kadang-kadang seperti itu loh. Cuma saudara enggak sadar aja. Ya, ayo saudara. Biarlah kita sampai Tuhan panggil. Kita belajar, kita berkata Tuhan tunjukkan aku belajar rela. Rela. Ya enggak bisa semua langsung gitu, enggak. Saudara mulai lepaskan. Hobi saudara, kesenangan saudara yang seringkali menyita waktu saudara untuk saudara kebaktian, pekerjaan saudara. Bukan terus dilepaskan ya wes, bukan begitu. Ya saudara atur supaya saudara bisa ke gereja, tetap bekerja. Saya enggak suruh saudara ke gereja terus, enggak. Saya juga pusing kalau saudara ke gereja terus, enggak pulang-pulang. Ya toh saudara, tapi beri waktu. Saudara, seperti saya pernah katakan, kalau untuk bisnis saudara dituntut jam 2 pagi harus pergi misalnya ke Surabaya, ke mana. Saudara berangkat enggak? Halo? Berangkat enggak? Nah, ke gereja itu loh enggak harus bangun pagi-pagi, enggak. Gereja kita sudah jam 9. Ayolah berubah, yang suka telat, ojo telat. Saudara atur ya seperti itu. Kalau mau ketemu urusan bisnis enggak mau telat kita. Jangan sampai dia nunggu, kalau bisa kita yang datang dulu gitu ya. Tapi yang gereja wis jam 9. Jam berapa ini, Mah?
8:30 ya enggak apa-apa, ntar lagi baru mandi, durung berangkat mana, durung ngadus saudara. Itu sengaja saudara. Apalagi kalau saudara naik kendaraan sendiri. Halo? Betul enggak? Nah saudara, kadang-kadang saya enggak habis pikir. Sing adoh omahe iso gak telat, sing cedek telat, aku lak bingung ngeliat. Itu yang ada di pikirannya piye, tapi lek ngomong cinta Tuhan. Saudara kalau mau ketemu pacar, janjian, ya toh, yang dulu pacaran, yang lain nek siding gathukno wong tuwek lainnya, yang pacaran. Mau ketemu jam 5 saudara sudah mandi jam 3. Bolak-balik ndelok kaca. Ya. Udah aduh keringetan ini, salin nanti bau. Nggak perlu mandi lagi. Ya toh. Saudara ketemu Tuhan kok santai, ya biarin aja, Tuhan kan nunggu. Guys, saudara, itu loh imanmu yang bilang cinta Tuhan. Halo? Nah, saudara yang tahu kemana saudara pergi. Jangan bilang teka-teki, hidupmu itu saudara sudah tahu saudara arahkan kemana. Bener nggak? Ya. Hatimu kemana itu saudara harus tahu, nggak boleh nggak tahu. Ya mudah-mudahan saya masuk surga. Enggak ada Kristen, enggak ada mudah-mudahan. Saudara tahu. Jangan cuma yakin masuk surga. Saudara harus tahu bahwa saya masuk surga. Seperti saya anak bilang, saya tahu saya pasti naik kelas. Bahkan saya tahu saya akan masuk 3 besar. Nah itu kan tahu. Bukan cuma yakin. Oh enggak. Dia tahu karena dia tahu perjuangannya juga. Amin. Amin. Saudara, ini kebaktian ya selain Natal, ini kebaktian di bulan Desember kan ya, terakhir kan ya. Nah saudara ayo berubah. Jangan cari duit terus, bukan tidak boleh cari duit. Jangan kalahkan Tuhan karena kesenangan-kesenangan saudara. Bertobat, kalau saudara tidak bertobat Tuhan juga tidak akan rubah saudara. Kasih waktu, selagi mumpung masih sehat, masih hidup. Hidup kalau enggak sehat, ya gak iso nyang gereja pisan, saudara. Ngerepoti orang juga kan gitu ya, ngerepoti keluarga, saudara. Apalagi kalau enggak bisa apa-apa, cuma tidur telentang, saudara. Kan enggak bisa, mau ditaruh mana kasurnya, kan bingung saya juga, ya toh. Ayo mumpung sehat. Saudara enggak tahu umur saudara kapan kan? Ayo siapkan diri. Ketika saudara berjuang meskipun belum sampai target yang Tuhan perhitungkan. Apa yang saudara perjuangkan dalam hidup saudara. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Mari pemain musik maju ke depan. Kita nyanyikan pujian Tuhan Engkau